Saya menyerahkan hidup saya sepenuhnya kepada Tuhan. Sejak saat itu saya tahu hidup saya bukan untuk mencapai semua yang saya inginkan, tapi harus mencapai apa yang Tuhan inginkan. Selamat datang di channel Bela Kebenaran. Kami hadir untuk memberikan informasi opini dan atau fakta terhadap situasi yang sedang terjadi. Mari dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Di dalam nama Yesus, yang percaya Tuhan di tengah kita, memberkati kita. Mari katakan bersama, amin. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita semua percaya hanya dalam hadirat Tuhan kita bisa merasa tenang, merasa aman, merasa damai. Ya, dan kita bersyukur bahwa Tuhan hadir dalam ibadah kita. Itulah yang terpenting, karena tanpa kehadiran Tuhan semua akan menjadi sia-sia. Hari ini kalau saya bertanya kepada setiap kita yang hadir di tempat ini malam hari ini, apa tujuan kita mempercayai Tuhan? Amin. Apa tujuan kita mempercayai Tuhan? Dan apa yang paling kita rindukan ketika kita datang kepada Dia, kita menghampiri Dia? Apa yang saudara rindukan ketika Anda datang ke tempat ini? Apa yang paling kita rindukan ketika kita mengenal Tuhan? Saudara, ini penting itu ketika kita mengerti, kita tahu apa tujuan, apa motivasi kita mempercayai Tuhan. Maka hal itulah yang akan menggerakkan iman kita, yang akan menggerakkan hidup kita untuk mencapai sesuatu di dalam Tuhan. Ketika saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, saya menghadapi tantangan yang begitu hebat dari pihak keluarga saya. Tapi Tuhan sudah ubahkan saya. Saya menyerahkan hidup saya sepenuhnya kepada Tuhan. Sejak saat itu saya tahu hidup saya bukan untuk mencapai semua yang saya inginkan, tapi harus mencapai apa yang Tuhan inginkan. Amin. Untuk apa kita hidup hari ini? Supaya kita melakukan apa rencana dan kehendak Tuhan atas hidup kita. Dan satu-satunya yang saya cari di dalam pelayanan, satu-satunya yang saya cari dalam pengiringan saya kepada Tuhan hanya satu. Apa itu? Perkenanan Tuhan. Amin. Kenapa kita memerlukan dan kita perlu cari sungguh-sungguh perkenanan Tuhan itu? Ada banyak orang yang telepon kepada saya, yang konseling kepada saya, "Ibu doakan Bu, rumah tangga saya bermasalah. Ibu doakan usaha saya bermasalah. Ibu doakan kesehatan saya bermasalah. Ibu doakan ini, doakan itu." Saya bukan dukun yang bisa menjawab semua persoalan saudara. Jangan tambah-tambahin kerjaan saya. Ya. Saya akan menjawab, ibu, bapak, carilah perkenanan Tuhan. Amin. Sebab yang kita butuhkan lebih daripada jawaban doa kita, yang kita butuhkan lebih dari pemulihan rumah tangga, pemulihan ekonomi, pemulihan kesehatan, lebih dari semuanya itu yang terutama kita butuhkan adalah perkenanan Tuhan. Tapi sayangnya ada banyak orang ngaku Kristen, ngaku anak Tuhan, tapi dia hidup di luar perkenanan Tuhan. Inilah yang akan membuat hidup manusia berantakan, hidup manusia menjadi kacau. Kenapa? Karena kita keluar dari perkenanan Tuhan. Apa yang penting, saudara? Kenapa kita harus dapat perkenanan Tuhan? Mari kita buka bersama 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang kedua. 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab Allah berfirman, "Pada waktu aku berkenan,
Aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Kenapa kita perlu mencari perkenanan Tuhan? Karena jelas sekali ayat ini berkata, Tuhan berfirman, pada waktu aku berkenan, aku mendengarkan engkau. Amin. Kenapa ada sebagian orang berkata, Bu, doa saya gak pernah dijawab. Saya sudah lama berdoa, saya sudah lama menanti. Kenapa? Karena kita berada di luar perkenanan Tuhan. Saudara, apa sih tolak ukurnya Tuhan tuh berkenan atas hidup kita? Bukan ketika saya jadi pembicara hebat diundang kemana-mana, bukan. Bukan ketika Pak Darwin memimpin pujian di sini lalu kita semua gemeteran dan merasakan hadirat Tuhan. Bukan ketika Abang Leo kenapa enggak sudah berpindah tempat? Biasanya dia WL, sekarang dia multi talent banget ini ya. Kita berdoa supaya Leo segera menikah. Setuju saudara? Kalau Leo menikah semuanya mau nyumbang? Oh Leo, pada mau nyumbang loh. Lu kapan nikah Leo? Saya selalu mendorong dia ini saudara. Kenapa? Sebelum Tuhan Yesus datang, Leo menikahlah ya. Tapi selalu dia menyanyikan kepada saya satu lagu. Kalau saya tanya gitu, dia bilang, Ibu, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saya tahu dia membela diri ya. Tapi kita berdoa lah ya, supaya semua yang menjadi penghalang-penghalang Leo segera menikah dihancurkan oleh Tuhan. Amin Bang Leo. Jangan kita berdoa, lu gak berdoa ya saudara. Bukan ketika dia pintar WL, pintar main musik, pintar apa saja. Bukan. Yang menjadi tolak ukur kekristenan kita itu sukses atau tidak adalah ketika kita hidup dalam perkenanan Tuhan. Ya. Nanti kita akan belajar bagaimana caranya kita berkenan kepada Tuhan. Karena ini penting saudara. Ya, hari-hari ini ketika jemaat di gereja Tuhan hidup dan mencari perkenanan Tuhan, itu yang paling wow. Kita menemukan apa yang Tuhan mau. Sudah cukup kita datang beribadah, kita menjadi jemaat yang cuma mempedulikan apa yang kita mau, dan kita gak pernah peduli dengan apa yang Tuhan mau. Cukup saudara, cukup. Jangan jadi Kristen yang tamak. Jangan jadi Kristen yang kita hidup terus dalam kemunafikan. Sampai kapan? Lihat tanda-tanda zaman ya, kita sudah ada di hari-hari yang terakhir. Tadi pesan penggembalaan Paniko berkata ini tahun-tahun P ya, tahun mulut. Semua punya mulut? Tiap hari dipakai nggak mulutnya? Buat apa? Makan atau untuk bicara? Ya, tahun P tahun ini adalah tahun di mana Tuhan akan menggenapi semua yang kita ucapkan. Karena Yesus berkata, menurut perkataanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut perkataanmu pula engkau akan dihukum. Perkataan kita menentukan perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Kalau engkau mengucapkan yang baik firman Tuhan, maka Tuhan akan menggenapi firman itu dalam hidup kita. Tapi kalau yang kau ucapkan adalah sesuatu yang buruk, yang jahat, maka itu juga akan terjadi dalam hidupmu. Ingat, saudara, hidup kita dikendalikan oleh perkataan kita. Semakin sering engkau memperkatakan yang buruk, maka semakin sering juga yang buruk itu terjadi dalam hidup. Makanya Yesus berkata, orang yang baik mengeluarkan perbendaharaan yang baik dari hidupnya. Orang yang jahat mengeluarkan perbendaharaan yang jahat dari hidupnya. Bagaimana kita bisa berkenan kepada Tuhan? Yang pertama, Mazmur 51 ayat yang ke-6. Mari kita baca sama-sama Mazmur 51 ayat yang ke-6, 1, 2, 3. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bagaimana supaya Tuhan berkenan kepada kita? Yang pertama, mari kita hidup di dalam kebenaran dari dalam batin kita. Amin. Orang pura-pura baik di luar,
Bisa, ya bisa. Oh kalau sekarang nih yang duduk di sini semua lagi baik, ya ada yang baik benar, ada yang pencitraan. Buktinya tidak ada yang merokok di sini. Amin. Nggak ada yang lagi marah-marah di sini. Semuanya kudus luar biasa. Kita berdoa supaya Tuhan datang pas kita lagi di gereja. Jadi kudus semua terangkat langsung. Ya. Kenapa saudara? Perkenanan Tuhan itu, ingat, bukan waktu kita ada dalam gedung gereja. Bagaimana kehidupanmu setelah kau keluar dari pintu gereja, itu yang menentukan. Amin. Tuhan itu berkenan kepada kebenaran dalam batin. Dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bukankah yang kita rindukan dalam hidup ini adalah dipimpin oleh hikmat Tuhan? Kita bekerja dipimpin hikmat Tuhan. Kita melayani dipimpin hikmat Tuhan. Kita melakukan segala sesuatu dipimpin oleh hikmat Tuhan. Itu kan yang kita rindukan. Bagaimana kita bisa memperoleh hikmat Tuhan? Ayat ini jelas berkata, sesungguhnya Tuhan berkenan akan kebenaran dalam batin. Dan ketika Dia temukan batin kita benar, maka dengan diam-diam, nggak ribut-ribut, ya, tetapi dengan diam-diam Tuhan memberitahukan hikmat kepadaku. Yang belum menikah berapa banyak di sini? Angkat tangan. Yang belum nikah, ya, jangan ngaku-ngaku. Yang udah nikah jangan angkat tangan lagi. Yang belum menikah angkat tangan. Saya bertanya serius, ayo angkat tangan, ya. Leo nomor 1. Dia sponsor paling di depan. Lu gak usah angkat tangan Leo, saya sudah tahu. Saudara yang belum menikah, untuk engkau bisa mendapatkan jodoh yang terbaik dari Tuhan, engkau butuh hikmat Tuhan. Bersyukurlah hari ini engkau ada di gereja. Karena itu berdoalah supaya engkau punya kebenaran dalam batin dan Tuhan memberikan hikmat kepadamu supaya cari jodoh yang benar. Ingat ya, salah masak nasi nyesel 1 hari, salah pilih jodoh nyesel seumur hidup. Kalau saya ketemu orang konseling saudara, aduh udah berat bu, saya sama suami udah gak cocok bu, gimana, bertahan bu, tapi dia kasar bu, kalau maki-maki saya bu, aduh. Saya bilang bu, harusnya kita ketemu sebelum ibu nikah dulu. Tapi gimana, udah terjadi, bayar harga, berdoa. Berat bu, memang itulah konsekuensi. Ada yang konseling sama saya, Bu Debbie, saya punya pacar nih, iya, tapi omongannya keras bu, dia kasar sama saya, belum nikah aja udah maki-maki saya. Gimana ya bu? Putus dalam nama Yesus. Tapi saya cinta dia bu, saya sudah terlanjur cinta. Saya bilang kalau lu mau ditempeleng terus tiap hari, nikah aja. Tapi setelah kamu nikah, saya gak mau kamu konseling sama saya blokir nomormu. Kadang-kadang orang udah ngerti nih jalan Tuhan, udah ngerti hikmat Tuhan, tapi karena hatinya dibutakan, dia gak bisa saudara hidup dalam jalan Tuhan. Itu kenapa? Karena tidak punya kebenaran di dalam batin. Jangan main-main saudara, ya. Buat yang belum menikah di sini berdoa. Lebih baik lama menikah tapi happy. Tapi kalau Leo udah kelamaan. Ya, kelamaan lo Leo. Ya. Tapi jangan lama-lama juga saudara, karena di bawah 30 tahun jodoh di tangan Tuhan, di atas 30 Tuhan lepas tangan. Leo ini udah berapa dia? 45. Iya. Jadi saudara, kita butuh hikmat Tuhan di dalam menjalankan bisnis. Bapak-bapak, engkau butuh hikmat Tuhan. Kita gak bisa berjalan dengan kepandaian kita sendiri. Kenapa? Alkitab berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan pikirannya sendiri, yang berjalan menurut hikmatnya. Satu kali saya lagi pelayanan waktu itu di Solo saudara. Dulu saya pelayanan di Solo di acara Lain Doa. Jadi itu acara di radio mulai jam 10 malam, ya, sampai hampir jam 12 malam. Mereka cari hamba Tuhan gak ketemu. Kenapa? Yang pertama itu malam, yang kedua gratis, tidak dapat PK. Lalu ditawarkanlah kepada saya dan saya mau, ya. Lalu saya mau saudara. Kenapa? Karena saya cuma pikir itu jiwa-jiwa. Lalu dibuka acara Lain Doa. Begitu selesai saya menyampaikan renungan singkat, mulai dibuka telepon, ya. Itu telepon berdering. Ibu, dari ibu ini doakan bu, suami saya lari. Oh iya, saya catat namanya siapa di radio ini. Selesai pelayanan,
Mau pulang, ada pegawai di radio itu ngomong, Ibu Debbie, iya, Ibu ditunggu satu orang bapak di ruang tamu. Siapa malam-malam begini? Nggak tahu Bu, pokoknya dia tunggu Ibu di situ. Saya keluar saudara, saya bilang, iya, Bapak cari saya. Dia tanya gini, Anda pendeta yang tadi berdoa-berdoa di telepon, di radio itu? Saya bilang, iya Pak, ada apa ya Pak? Anda nggak ada masalah? Saya kaget saudara. Ini orang stres kan pasti. Model begini stres nggak? Banget, tingkat tinggi. Dia bilang, kenapa Anda nggak ada masalah? Saya bilang, kenapa ya Pak ya? Kenapa Anda doa-doakan orang? Hebat banget ya. Saya tadi itu di jalan, saya lagi setelan radio di mobil. Saya putar ketemu channel ini. Tiba-tiba saya dengar Anda dengan lantangnya, saudara yang ada masalah, iya silakan telepon ke sini. Lalu Anda berdoa buat mereka. Emang situ nggak ada masalah? Saya tanya gini aja, Bapak lagi puyeng ya? Saya balik bertanya sama dia, ya iya nggak saudara? Pak, saya ini hamba Tuhan, saya ada masalah, tapi kerjaan saya melayani orang yang bermasalah. Tapi ibu ada masalah, banyak Pak. Bapak mau doakan saya? Dia bilang, enggak Bu, enggak, saya sudah cukup punya masalah. Lalu kami terlibat dalam pembicaraan. Duduk Pak, duduk, ya. Bukan kebetulan Bapak mampir ke sini, Tuhan yang kirim Bapak, walaupun Bapak datang dengan cara yang tidak mengenakan. Tapi kita sudah bertemu, silakan Bapak bicara. Bu, saya ini tadi lagi stres di mobil. Ya, tender saya gagal, semua bisnis saya hancur gini-gini. Saya lagi puyeng memikirkan jalan hidup saya. Saya buka channelnya, ibu lagi mendoa-doakan orang. Pak, Bapak selama ini berbisnis melibatkan Tuhan? Ya maksudnya melibatkan Tuhan apa? Emang Tuhan bisa mikirin bagaimana budget kita, bagaimana kita? Emang Tuhan bisa hitung-hitungan? Bu, mikirin Tuhan tuh di gereja. Di bisnis kita gak usah libatkan Tuhan. Bagaimana caranya libatkan Tuhan? Pak, Alkitab berkata terkutuklah orang yang mengandalkan kepandaiannya sendiri. Makanya Bapak sekarang terkutuk. Ya model begini kan terkutuk saudara. Stres, malah maki-maki saya. Saya terlibat dengan ini. Lalu saya berdoa, Pak sudah malam ya, udah 1:30 malam Pak ya, kita pulang Pak. Kalau Bapak tertarik nanti Bapak hubungi nomor telepon saya. Saya pulang saudara. Besoknya dia telepon saya. Ibu bisa ketemu nggak? Iya, alamat rumah ibu di mana? Di sini. Datang aja, saya tunggu. Dia datang ke rumah saudara. Dia bilang gini, Bu, coba tolong sekarang ibu berdoa. Terus ibu tanya sama Tuhan, ya. Tolong ibu tanyakan sama Tuhan, apa rencana Tuhan buat hidup saya, terutama di bisnis saya. Ibu tanya tolong sama Tuhan. Saya bilang, Pak, saya bukan dukun. Lah katanya ibu kan bisa. Bapak dengar baik-baik ya, tidak ada satupun pendeta hebat sehebat sekelasnya Benny Hinn, Henry Hinn, siapapun. Nggak ada satupun yang bisa kasih tahu rencana Tuhan yang terbaik buat Bapak. Artinya apa? Itu tidak bisa diwakili. Lalu bagaimana saya bisa tahu rencana Tuhan untuk hidup saya itu apa? Waktu Bapak membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena Tuhan memberitahukan jalan-jalannya kepada orang yang bergaul karib dengan Dia. Amin. Amin. Oh jadi begitu ya Bu? Iya. Jadi Bapak salah alamat kalau Bapak datang kepada saya dan bertanya. Jadi saudara, jangan sekali-kali datang sama pendeta yang saudara anggap sakti. Lalu saudara tanya jodoh saudara yang mana? Lalu saudara tanya bisnis saudara ini mau diputuskan gimana? Ya, kalau saya bilang, Pak, nggak ada pendeta satupun yang bisa kasih tahu secara detail rencana Tuhan itu apa selain Bapak sendiri membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Kenapa Bapak suruh saya tanya? Cuma karena Bapak pengen dapat cuan gede kan? Tuhan nggak tertarik dengan itu. Tuhan tertarik dengan hatimu. Amin. Kita kenapa cari Tuhan? Bukan untuk memperoleh berkat-berkatnya, bukan. Alkitab berkata itu hanya bonus yang akan mengikuti hidup kita. Tapi orang Kristen sekarang sudah terlalu sering mendengarkan iklan tentang kekristenan. Ikut Yesus. Yang naik motor jadi Avanza, yang Avanza jadi Innova,
Yang Innova jadi Alphard. Yang Alphard jadi motor. Terkutuk itu. Kita ini terlalu sering mendengar, oh ikut Yesus itu, wah naik hidupnya, berkatnya naik. Enggak. Itu semua tidak ada hubungan dengan perkenanan Tuhan. Amin. Ya, itu semua nggak ada hubungannya. Itu Alkitab berkata, kalau engkau menjadikan kebenaran barisan di depanmu, maka kemuliaan Tuhan akan mengikuti engkau. Itu sudah hukum yang ditulis tabur tuai. Engkau melakukan yang baik, engkau akan menuai yang baik. Engkau lakukan yang jahat, itu orang dunia juga bisa. Kenapa? Itu hukum tabur tuai. Hukum Allah dan hukum alam sama-sama menyetujui itu. Loh Bu, dia bukan orang Kristen tapi kok kaya? Iya, dia baik. Dia dapat duit ditabur-tabur sama orang. Tapi soal perkenanan Tuhan tidak ada hubungannya dengan kekayaan kita. Jadi jangan tertipu. Jangan ketika engkau pikir engkau bisa sumbang besar di gereja, engkau bisa kasih orang uang banyak, terus engkau sampai kepada keselamatan, itu gak menjamin. Bagaimana kita dapat perkenanan Tuhan? Karena Dia berkenan kepada kebenaran di dalam batin. Mari mulai cek hatimu, batinmu, apakah ada kebenaran di dalamnya? Apakah kita itu mengikuti? Tadi pagi saya sampaikan ayat firman Tuhan. Tadi pagi saya sampaikan tentang mulut, ya. Itu P tadi. Saudara, ketika Tuhan berfirman kepada Yosua, bertindaklah hati-hati sesuai dengan semua yang tertulis dalam kitab Taurat ini, dan jangan lupa perkatakan kitab itu dan renungkan itu siang dan malam. Ini bicara tentang mulut. Tuhan bilang waktu engkau memperkatakan firman setiap hari dan engkau merenungkan, kata merenungkan di situ diambil dari bahasa Ibrani hagah. Apa itu hagah? Bergumam sendiri, ngomong-ngomong sama diri sendiri. Itu kata merenung di situ. Dalam bahasa aslinya, hagah artinya bergumam, ngomong sama diri sendiri. Jadi Alkitab berkata, Yosua, perkatakan firman itu setiap hari, lalu bergumam dalam dirimu. Ngomong-ngomong sendiri. Saudara pernah ngomong sendiri gak sama diri saudara? Pernah? Yang pernah ngomong sama diri sendiri siapa? Angkat tangan. Yang pernah ngomong sama diri sendiri. Yang tidak pernah ngomong, angkat kaki. Berarti saudara aneh. Kita semua pasti pernah ngomong sama diri kita sendiri, entah di kamar mandi, entah di dapur, entah di mobil. Ketika kita kita bertanya jawab dengan diri sendiri kan. Nah, kata yang dipakai dalam renungkanlah itu siang dan malam adalah ngomonglah firman itu kepada dirimu sendiri. Ketika engkau bergumam dengan firman dalam dirimu sendiri, itu yang membuat perjalananmu di dunia ini berhasil dan beruntung. Amin. Karena engkau akan bertindak hati-hati sesuai dengan semua yang tertulis di dalamnya. Ya, saudara, apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Dan ayat ini berkata Tuhan itu berkenan pada kebenaran dalam batin. Mari kita jaga pertama di hati kita. Saya percaya semua yang ada di sini punya rahasia hati. Rahasia hati saya mungkin suami saya nggak tahu. Rahasia hati suami saya mungkin saya nggak tahu. Tapi kayaknya kalau kita berdua sudah tidak ada yang tidak tahu lah ya. Sudah terbuka semua. Jangan sampai suami istri itu ada rahasia hati yang saling nggak tahu, bahaya. Tapi semua orang itu punya rahasia hati yang tidak ada yang tahu. Hati-hati. Kenapa Alkitab berkata jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan? Karena hati itu orang nggak bisa lihat, cuma kita dengan Tuhan. Amin. Kalau muka orang bisa lihat, tapi hati nggak ada yang lihat. Makanya ayat firman Tuhan berkata ada orang yang bisa tersenyum di muka, tapi hatinya menangis. Mari kita berjalan dalam kebenaran dalam batin. Lalu yang berikutnya saudara, kenapa? Ya, kita ini perlu apa yang menyenangkan Tuhan dalam hidup kita? Apa tanda orang yang berkenan pada Tuhan? Yeskiel 18 ayat 23. Mari kita lihat Yeskiel 18 ayat 23.
Ya, kita baca sama-sama di sana berkata ini 1, 2, 3. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Saudara, kata aku di sana huruf besar. Tuhan berkata, apakah aku berkenan pada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Jadi Tuhan itu sebenarnya nggak mau kalau ada orang fasik lalu mati. Makanya ada orang bilang gini, orang itu baik kok cepet mati ya. Tapi ada orang jahat nggak mati-mati. Karena Tuhan masih tunggu dan kasih dia kesempatan supaya dia bertobat. Kenapa? Karena yang berkenan kepada Tuhan bukan kematian orang fasik, tetapi pertobatannya. Kita kalau lihat orang jahat banget, itu kenapa nggak mati-mati? Kita pengen dia cepat mati. Ingat, Tuhan tidak berkenan pada kematian orang fasik, tetapi kepada pertobatannya. Ayat 24 dikatakan begini. Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti segala kekejian yang dilakukan oleh orang fasik, apakah ia akan hidup? Coba kita lihat ada di sini. Segala apa, saudara? Baca sama-sama yuk. Segala yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena dia beroleh setiap karena dosa yang dilakukannya. Ayat yang berikutnya coba, ayat 25. Tetapi kamu berkata tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kaum Israel, apakah tindakan-tindakan yang tidak tepat ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Orang Israel itu ngomong sama Tuhan, Tuhan itu ndak adil dalam perbuatannya. Masa orang jahat ndak mati-mati? Ya, Tuhan bilang, aku nggak berkenan pada kematian orang jahat. Yang aku kenan adalah pertobatannya. Dia masih kasih kesempatan. Ayat yang berikutnya kita baca. Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Lalu ayat berikutnya, sebaliknya kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Apa yang berkenan di mata Tuhan hari-hari ini bukan rutinitas keagamaan kita. Tuhan gak tertarik dengan rutinitas saudara tiap hari Minggu bolak-balik keluar masuk gereja. Kalau engkau tidak sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan, maka engkau tidak berkenan kepada Tuhan. Halo Bapak Ibu, saya mau bilang malam ini, selama Tuhan masih kasih kita waktu, terlalu besar kasih Tuhan, Dia menunggu terlalu lama. Alkitab berkata, sudah terlalu banyak waktu yang engkau pakai untuk hidup menuruti hawa nafsumu. Ini saatnya kita hidup dalam pertobatan dan menyenangkan Tuhan. Kenapa? Karena kita gak pernah tahu apa yang akan terjadi. Yang namanya kematian, kita gak pernah tahu kapan datangnya. Tapi selama Tuhan kasih kita kesempatan hidup, mari kita kejar perkenanannya. Terakhir, Rasul Paulus berkata begini, 2 Korintus 5 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. 2 Korintus 5 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Apa kata Rasul Paulus? Kita baca sama-sama. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Rasul Paulus bilang, entah aku hidup di dalam tubuhku, entah aku mati nanti keluar dari tubuhku, yang aku rindukan adalah aku tetap berada dalam perkenanan Tuhan. Kenapa? Dia bilang, karena aku tahu satu saat nanti kita semua akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Saudara, mari kita tinggalkan segala kemunafikan kita dan kita belajar hidup di dalam pertobatan. Saya bersyukur saudara, beberapa bulan yang lalu Tuhan suruh saya bikin channel YouTube saya, Debbie Basdir TV. Tolong like, share, dan komen. Jangan lupa subscribe. Ya, dan lewat channel itu saya juga terheran-heran. Saya tidak pernah berpikir jadi YouTuber lah, apalah, nggak pernah.
Cuman saya tangkap sesuatu dari Tuhan ketika Tuhan suruh saya bikin channel ini. Saya bikin tayangan khotbah. Apa yang Tuhan suruh saya khotbah? Saya khotbah. Yang syuting suami saya, yang khotbah saya, dia yang bikin, di-upload langsung. Begitu upload saya kaget saudara. Tiba-tiba dalam waktu seminggu nambah 1000 subscribe. 2 minggu nambah 2000 subbreaker. 3 minggu nambah ribuan loh. Setiap minggu ribuan. Hari ini belum terlalu banyak, makanya saudara jangan lupa subscribe. Saya melihat bukan itu yang menyenangkan saya. Ketika orang mulai telepon saudara. Ada orang-orang, ibu saya pelakor bu, saya mau bertobat bu, saya lagi selingkuh sekarang, saya tinggal sama suami orang bu, saya dengerin khotbah ibu, saya mau bertobat bu. Bukankah itu yang menyenangkan Tuhan? Apakah Tuhan menerima saya kotor? Tidak ada dosa yang terlalu kotor. Selama engkau mau bertobat, Tuhan menerima engkau. Kenapa? Karena Yesus datang sebagai dokter. Dan bukan orang sehat yang butuh dokter, tapi orang sakit. Tapi jangan mau sakit terus, amin. Nanti mati loh kalau sakit terus. Bertobat, sekali ketemu dokter sembuh. Karena dikasih antibiotik sama Yesus. Anti dosa, amin. Saya mendengar satu kali ada laki-laki yang WA ke saya, bu, saya bukan orang Kristen tapi saya lihat channel YouTube ibu. Terus tadinya saya buang terus itu, muncul di timeline saya, di layar saya muncul, saya buang. Tahu-tahu satu kali saya tergoda untuk ngeklik, saya klik tik, tiba-tiba saya dengerin khotbah ibu yang pertama itu, bos saya kayak kesetrum. Padahal yang di sini nggak pernah kesetrum tuh ya. Bolak-balik saya khotbah biasa aja ya saudara ya. Bergetar juga enggak ya. Itu kesetrum loh. Lalu dia bilang sejak saat itu saya dengerin khotbah ibu sehari 2 kali. Kayak orang minum obat. Lapar dan haus. Dia dengar pagi sore. Lalu dia bilang sama saya satu kali, dia telepon, bu, yang saya heran sekarang, saya setiap kali mau tidur malam ada suara yang berkata, bertobatlah, tinggalkan dosamu. Itu suara apa bu? Saya bilang itu suara Tuhan. Iya bu, iya, yang suruh kamu bertobat itu suara Tuhan. Kecuali kamu dengar gini, pakailah bajumu, pergi ke diskotik, dugem-dugem lah, itu suara setan. Ya, jangan terbalik saudara. Waktu saudara lagi bete tuh saudara dengar suara bilang, mending dugem, cari penghiburan. Lalu saudara bilang, terima kasih Tuhan buat jawabanmu hari ini, saya boleh pergi dugem karena Tuhan berbicara. Itu setan. Jangan terbolak-balik saudara. Lalu dia bilang, bu, oke, saya mau tanya, saya nonton khotbah ibu yang judulnya Akibat Dosa Tersembunyi. Satu kali Tuhan taruh di hati saya suruh bikin khotbah itu. Begitu tayang, hampir 100.000 penonton. Tapi tiba-tiba saya kebanjiran orang konseling. Karena mereka tanya nomor saya kasih saudara. Jadi saya tiap malam balasin. Jadi kalau ada saudara yang konseling, kalau saya balasnya lama, please deh. Kayak hari ini kan saya 5 kali khotbah. Saya nggak buka, terima dulu konseling. Nanti saya tercemar otak saya. Tunggu saya pulang. Biasanya saya kalau pulang malam baru saya buka HP itu. Lalu saya mulai balas satu persatu. Kalau malam udah di tempat tidur, suami saya tuh kadang gini, non, tunggu, aku lagi balas nih, orang punya masalah semua. Dia bilang, aku mau ngomong boleh nanti, kan kita ngomong terus, tunggu. Tiba-tiba ada WA masuk, Ibu Debbie, saya lihat suami saya. Dia bilang, saya balas, iya pak, saya mau konseling bu. Saya balas, ada masalah apa ya pak? Sambil saya nahan ketawa saudara. Ada masalah apa pak? Dia bilang, istri saya mencuekin saya bu. Saya jawab, mungkin bapak belum kasih dia duit. Tolong kasih duit pak, pasti bapak. Langsung kita berdua ketawa di tempat tidur saudara. Ya, tapi nggak apa-apa, saya senang saudara lihat orang mau bertobat. Terbuka satu persatu, ibu saya selingkuh. Ada bapak-bapak yang telepon, ibu saya ketahuan selingkuh sama istri saya. Saya bilang puji Tuhan, haleluya 12 kali. Kenapa ibu bilang puji Tuhan? Ya puji Tuhan dong pak. Ibu saya menyesal bu. Kenapa? Dari berapa bulan lalu saya udah dengar khotbah ibu. Sebenarnya bu, saya waktu itu sudah mau terbuka loh sama ibu. Maksudnya ibu bantu, tapi saya tergoda terus sama perempuan ini. Saya dengar waktu itu ibu ngomong, keterbukaan itu awal dari ketahuan.
Tapi saya tidak bertindak, Bu. Akhirnya saya berlama-lama dalam dosa itu. Kemarin saya ketangkap sama istri saya, Bu. Terus sekarang gimana, Pak? Dia minta cerai, Bu. Di mana istri Bapak? Saya bisa ketemu nggak? Yang begini-gini saya mau, saudara. Kenapa? Karena dia telepon saya, berarti dia pengen dipulihkan. Kalau yang nggak telepon, saya nggak mau layani. Nanti dibilang kepo. Ya, jadi saya melayani hanya orang yang mau untuk dilayani. Ada yang telepon, Ibu, saya nonton khotbah Ibu, saya mau kenal Tuhan Yesus, Ibu. Kamu ada di mana? Di sini. Ayo kita ketemu sekarang. Saya datangi. Kenapa, saudara? Satu jiwa bertobat, sisi surga bersorak-sorak. Karena itulah yang Tuhan berkenan. Saya berdoa biar setiap kita malam hari ini mau mengejar perkenanan Tuhan. Tinggalkan dosamu. Lalu laki-laki itu bilang, Bu, saya mau terbuka dosa. Dosamu apa? Saya seorang homoseksual. Apakah homoseksual itu dosa? Saya bilang iya. Kenapa dosa, Bu? Karena itu melanggar kodrat ilahi. Tuhan ciptakan laki-laki sama perempuan, jantan sama betina. Kamu pernah lihat nggak kucing jantan kawin sama kucing jantan? Dia bilang nggak pernah, Bu. Nah, kucing yang tidak ada akal budi, bener nggak? Kucing yang tidak ada akal budi aja tahu bahwa takdirnya jantan kawin sama betina. Kalau ada manusia yang laki-laki mau kawin sama laki-laki, ini kan lebih bejat dari kucing. Benar nggak, saudara? Dia bilang, iya, Bu Debbie. Pertanyaan saya, apakah homo bisa sembuh? Bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Bisa. Gimana caranya, Bu? Asal kamu mau, Tuhan pasti mampukan. Kenapa? Tuhan tidak mencari orang yang mampu, Tuhan cari orang yang mau. Karena kemampuan itu bagian diri Allah yang akan dilakukan dalam kita. Lalu dia tanya, gimana caranya, Bu? Perkatakan firman Tuhan. Tiap hari kamu doa bilang, roh homo, roh banci keluar dalam nama Yesus. Lalu dia praktekin, saudara. Dia memperkatakan firman Tuhan. Sebulan penuh dia telepon saya, Ibu, saya sudah berdoa seperti yang Ibu bilang. Terus, benar, Bu, sekarang saya jijik dengan percabulan dan kenajisan yang saya lakukan selama ini. Saya jijik jadi homo, Bu. Puji Tuhan. Lalu apa yang kamu lakukan sekarang? Saya sudah putuskan pacar saya itu, yang juga cowok. Sekarang banyak ya, saudara, yang ketangkap di Sunter, yang ketangkap di Pik, itu laki-laki ganteng-ganteng. Ya makanya kalau cari jodoh jangan terlalu ganteng lah. Kadang-kadang bahaya. Ya. Itu mereka ganteng-ganteng punya istri semua loh. Ditanya sama polisi, kamu udah punya istri, kenapa masih main laki-laki? Karena istri kami selalu berpesan, jangan main perempuan. Jadi ibu-ibu sekarang kalau suamimu pergi, tolong dipesan, jangan main perempuan, apalagi main laki-laki. Dunia sekarang mengerikan. Tapi saya percaya di sini tidak ada yang begitu. Insya Allah. Mari kita bertobat dan hidup dalam perkenanan Tuhan, amin. Yuk kita bangkit berdiri bersama.